Minasang, konnichiwa. Kembali lagi bersama Magi Sensei di kelas bahasa Jepang level pemula atau setara dengan N5 ya, Minasang. Hari ini kita masuk materi part ke-24. Jadi part ke-24 ini sama aja dengan bab 10 Minano Nihongo ya, Minasang. Lanjutan dari materi sebelumnya ya. Oke, langsung saja kita masuk ke pembahasan. Pertama, berikut adalah kosakata yang akan kita pakai di materi hari ini ya. Jadi kalian bisa pause dulu video ini, kalian catat beberapa kosakata yang belum pernah kalian dengar sebelumnya. Jadi yang baru-baru kalian catat, kalau udah hafal, udah pernah belajar sebelumnya, langsung aja next ke materi berikutnya ya. Oke, silakan bagi yang mau mencatat, kalian bisa pause dulu video ini ya, Minasang. Silakan. Oke, langsung aja ya Minasang, kita lanjut ke materi berikutnya ya. Jadi materinya itu masih sama dengan materi sebelum-sebelumnya, masih berhubungan dengan arimas imas. Sekarang cuman kita bahas pengembangan dari materi-materi sebelumnya. Nah, kemarin kan kita belajar itu menyatakan ada benda di tempat. Polanya tempat ditandai dengan partikel ni, kemudian objeknya ditandai dengan partikel ga, arimas, imas. Nah, masih ingat kan ya bedanya arimas, imas ya? Jadi arimas itu untuk benda mati yang nggak ada nyawa, nggak bisa gerak sendiri. Imas untuk makhluk hidup yang bisa gerak sendiri. Sebelumnya udah saya jelasin ya, Minasang. Nah, sekarang bedanya di mana? Jadi bedanya kita cuma nambahin posisi biar jelas. Ini di kulkas di dalamnya, atau di atasnya, atau di bawahnya. Nah, jadi kita cuma ngasih posisi Minasang. Contoh kayak kita bilang di atas meja ada apa. Kalau kemarin kan kita bilangnya di meja ada ini. Nah, sekarang kita bisa ngisi posisi. Nah, untuk ngisi posisinya di mana? Jadi kalian isi di sela-sela tempat dan partikel ni-nya. Nah, seperti ini. Jadi kalian tambahin partikel no plus posisi di tengah-tengah tempat dan partikel ni. Jadi polanya menjadi tempat, partikel no, posisi, ni kata benda, ga arimas imas. Posisi di sini maksudnya apa? Yang di kosakata tadi ya Minasang, atas, bawah, depan, belakang dan sebagainya. Oke, jadi urutannya tempat, partikel no, atas atau bawah baru partikel ni. Sisanya sama kayak yang kemarin ya, kata benda ga, arimas atau imas. Oke, untuk nerjemahinya nanti ada kata benda di atas, di bawah, di dalam tempat. Langsung aja kita ke contoh biar makin ngerti ya. Contoh yang pertama, uchi no naka ni ki ga arimasu. Nah, kemarin kan langsung uchi ni ki ga arimasu gitu aja. Sekarang kita jelasin posisinya di mana rumahnya. Uchi no naka ni ki ga arimasu. Naka itu kan dalam, tengah ya Minasang. Jadi uchi no naka itu di tengah rumah. Kayak gitu. Nanti biasanya ketika baru belajar itu banyak yang bingung naruh partikel biasanya. Jadi kalian ingat aja urutannya. Tempat, partikel no, baru posisi, baru partikel ni. Baru diikuti objek ga, arimas atau imas ya. Nah, di sini uchi itu rumah, naka tengah, ki pohon, arimas ada. Jadi bisa diartikan ada pohon di dalam rumah. Seperti itu. Lanjut ke contoh yang kedua. Tsukue no ue ni neko ga imas. Tsukue kan meja, ue atas, neko kucing, imas ada. Karena kucing itu makhluk hidup pakainya imas ya Minasang. Jadi bisa diartikan di atas meja ada kucing atau ada kucing di atas meja. Bisa juga gitu terjemahannya ya Minasang. Sama aja. Oke, semoga bisa dipahami ya. Jadi di sini yang harus benar-benar diingat, dipahami partikel yang digunakan, urutannya juga. Jadi tempat, partikel no dulu, baru posisinya di mana, atas, bawah, belakang, baru partikel ni nanti. Ingat harus ada ni, nggak boleh tanpa ni nanti. Baru diikuti kalimat selanjutnya, objek ga, arimas, imas. Tolong diingat itu ya. Baru belajar biasanya bingung di bagian partikel. Nah, di sini kenapa sih harus ditambah partikel no? Kenapa nggak langsung uchi naka kayak gitu? Karena uchi itu kata benda, naka juga kata benda. Jadi untuk disatukan jadi satu frase harus dihubungkan dengan partikel no. Jadi partikel no di sini tuh sama aja dengan kepemilikan ya, kayak watashi no hong. Jadi buku milikku. Jadi bukunya itu bagian dari aku. Ini juga sama, uchi no naka. Jadi naka di sini, tengahnya di sini itu miliknya rumah. Bagian dari rumah kayak gitu. Jadi untuk dihubungkan, digabung karena sama-sama kata benda, pakainya partikel no ya. Semoga bisa dipahami. Oke, kita lanjut ke contoh berikutnya.
Nah, ini contoh yang dibalik ya minasang. Ini kemarin kita udah bahas. Jadi objeknya saya pindah menjadi topik di depan. Tadi kan uchi no naka ni ki ga arimasu. Sekarang saya pindah ki-nya di depan ya, pohonnya di depan. Karena dia di depan jadi topik pakai wa, bukan ga lagi. Ki wa uchi no naka ni arimasu. Pohon ada di dalam rumah. Nah, kayak gitu nerjemahinnya. Jadi dari topik dulu, jadi wa-nya dulu. Pohon ada di dalam rumah, kayak gitu ya. Yang tadi juga sama, neko wa, nah kucingnya, tsukue no ue ni imasu, ada di atas meja. Biasanya kalau ngerjain soal bagi yang ikut tes nanti atau latihan soal, biasanya nyawa partikel biasanya banyak yang bingung, ketukar-tukar nanti karena objeknya bisa di depan jadi topik, bisa juga di belakang jadi objek pakai ga. Nah, biasanya itu yang bikin ketika baru belajar tuh agak ngerasa pusing di bagian partikel ya. Jadi lama-lama pasti bisa kok. Jadi tetap semangat belajarnya ya minasang. Intinya kalian harus paham fungsi partikelnya. Oke, lanjut ya ke materi berikutnya. Nah, ini juga tambahan minasang, khusus untuk posisi di antara itu polanya agak beda dikit. Jadi ada tambahan karena dia menyatakan di antara berarti ada dua tempat di antara A sama B ya. Jadi karena ada kata dan polanya nambah ada partikel to di depan. Jadi tempat satu to, tempat dua no aida ni baru diikuti dengan objek ga imas arimas. Ingat ada tambahan to di depan. Karena perlu dua tempat, soalnya di antara ya. Jadi di antara A dan B. Jadi harus ada tempat satu to, tempat dua. Baru partikel no aida ni. Ingat ada ni ya, nggak boleh nggak ada ni nanti. Karena ni itu penanda posisi, letak bendanya nanti ya. Oke, bisa diartikan ada kata benda di antara tempat satu dan tempat dua. Contohnya, uchi to gakko no aida ni mise ga arimasu. Uchi tempat satu, gakko tempat dua. Aida di antara, mise di sini menjadi objek. Mise itu toko ya. Oke, bisa diartikan di antara rumah dan sekolah ada toko. Oke, tinggal dihafalin urutannya, cara bikinnya, partikelnya diingat. Kayak gitu ya. Contoh yang kedua, ini yang saya balik ya, objeknya di depan. Tadi objeknya kan di belakang, mise ga arimasu. Sekarang yang kedua, objeknya di depan, menjadi topik. Neko wa, kayak gitu ya. Neko wa isu to tsukue no aida ni imasu. Nah, jadi nerjemahinnya ingat kalau ada wa-nya dulu. Kucing ada di antara kursi dan meja. Kayak gitu ya. Semoga bisa dipahami, karena di bagian materi ini itu objeknya itu bisa ditukar menjadi topik, dibolak-balik. Biasanya ketika jawab partikel ngerjain soal pasti agak bingung, ketukar-tukar biasanya. Tapi lama-kelamaan pasti bisa. Saya juga dulu awalnya agak bingung partikel, lama-kelamaan bisa. Oke, pasti bisa minasang. Semangat aja ya. Hai, kita lanjut ke materi berikutnya. Semoga kalian bisa memahami yang ini. Kita lanjut ke materi yang terakhir, yaitu partikel ya, nado. Oke, untuk polanya gimana? Nah, ya, nani ya, nani nado. Nah, ya di sini itu anggaplah sama kayak partikel ya, minasang. Jadi dia cuma ngasih contoh yang setara. Contoh kayak bolpen, pensil, nah sama-sama alat tulis ya. Terus nado di sini menyatakan dan lain-lain ya, minasang. Nado dan lain-lain. Jadi menyatakan kayak di dalam tas ada bolpen, pensil, dan lain-lain, dan sebagainya. Nah, pakainya pola ya, nado. Terus kalau kita mau bilang tiga benda boleh, ianya ada dua nanti. Nanti saya kasih contoh biar makin paham ya. Nah, untuk partikel objeknya yang terakhir sebelum kata kerja itu ada dua, ada o atau ga. Nah, kapan harus pakai o, kapan ga, tergantung kata kerjanya apa nanti. Kalau kata kerjanya aksi, kayak makan, membeli, itu harus pakai o. Tapi kalau kata kerjanya kondisi, kayak ada, arimas imas, itu harus pakai ga. Jadi o atau ga tergantung kata kerjanya. Bisa diartikan ada ini, dan sebagainya. Makan ini, dan sebagainya. Langsung ke contoh biar makin paham. Nah, contoh yang di sini saya pakai partikel ya cuma satu karena bendanya cuma dua. Di sini saya pakai. Jadi kabang no naka ni hong ya jisho nado ga arimasu.
Oke, jadi kata benda yang terakhir itu harus ada nadonya dulu untuk menyatakan dan lain-lain. Baru disusul dengan partikel, penanda objek. Karena di sini arimas, ada, jadi penanda objeknya pakai ga. Oke, bisa diartikan. Di dalam tas ada buku, kamus, dan lain-lain. Oke, contoh yang kedua, di sini saya kasih 3 benda. Jadi ianya ada 2 nanti. Contohnya, kesa, pang ya, tamago ya, yasai nado o tabemashita. Nah, karena di sini saya kasih 3 objek, jadi ianya ada 2 minasang. Terus yang terakhir baru diisi nado. Kayak gitu, karena ada 3 benda. Pang ya, tamago ya, yasai nado. Nggak bisa nanti pang ya, tamago ya, yasai ya. Nah, yang terakhir nggak perlu partikel ya lagi. Langsung ditutup dengan nado, partikel o tabemashita. Nah, di sini kok pakai o, kok nggak pakai ga? Karena tabemas makan minasang, aksi. Oke, jadi o atau ga tergantung kata kerja apa yang dipakai. Seperti itu. Oke, karena ini kesa tadi pagi pakainya bentuk lampau, bisa diartikan. Tadi pagi makan roti, telur, sayur, dan sebagainya. Dan lain-lain, kayak gitu ya. Semoga bisa dipahami. Ingat urutannya minasang. Bendaya, bendaya. Yang terakhir, benda nado. Baru partikel kata kerja. Kalau saya ngasih 4 kata benda, apakah bisa? Bisa, bebas. Mau 10 kalian kasih bebas, tapi kepanjangan ya kalau sampai 10. Cukup 2-3 aja ya minasang. Seperti itu. Jadi kalau kita udah pakai nado, ya nado, berarti selain ini yang kita sebutin ada lagi bendanya kayak gitu ya. Nah, kalau ada yang bertanya, terus kalau bendanya cuma 3 aja, benar-benar makan roti, telur sama sayur aja, pakai apa dong partikelnya? Nah, kalau masalah itu kita lanjut ke slide berikutnya minasang. Jadi kalau memang bendanya itu saja, kita pakai partikel to. Seperti itu minasang. Jadi kalau kita mau bilang cuman makan roti, sayur, sama telur, memang benar-benar 3 benda itu ya, kita tambahin partikel to ya minasang. Cuman di sini sedikit beda ya. Coba kita perhatikan contoh yang pertama. Saya pakai contoh yang tadi ya, cuman saya ganti pakai to. Kabang no naka ni hong to jisho ga arimasu. Nah, bedanya tadi kan partikel ya pakai nado belakangnya ya minasang. Sedangkan ini nggak perlu ada nado karena di sini nggak ada menyatakan dan lain-lain. Cuman benar-benar buku sama kamus, hong sama jisho. Jadi langsung diisi partikel. Oke, itu bedanya minasang. Jadi di dalam tas ada buku dan kamus. Cuman 2 aja, nggak ada lagi. Kalau kita pakai partikel to berarti cuman 2. Contoh yang berikutnya, kesa, pang to, tamago to, yasai o tabemashita. Nanti nggak perlu nado, nggak boleh si nado ya. Yasai nado nggak bisa gitu. Yasai to pun nggak bisa. Yang terakhir langsung ditutup dengan partikelnya. O atau ga tergantung kata kerja. Jadi kalian ingat aja, latih-latih terus minasang ya, biar nggak bingung di bagian partikel. Karena kebanyakan murid-murid itu bingung di bagian partikel ya minasang. Ingat, yang kalian harus hafalin itu fungsi partikelnya. Oke, semoga bisa dipahami. Nah, untuk terjemahan dari contoh yang kedua itu adalah tadi pagi makan roti, telur, dan sayur. Cuma itu saja, nggak ada yang lain. Oke, semoga bisa dipahami ya minasang. Kalau masih mumet, masih ada yang belum dipahami, kalian tulis di kolom komentar. Kita diskusi bersama nanti ya minasang. Hai, itu saja untuk hari ini minasang. Nanti di kolom komentar akan saya buatkan soal untuk kalian ya. Jadi kalian bisa jawab di sana, kita diskusi bersama-sama minasang. Ja, kyou wa kokomade desu. Minasang, mite kurete arigatou gozaimashita. Mata imashou.